Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konsep dasar ilmu ekonomi untuk bagian kedua. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasi manfaat biaya peluang, 2. Membedakan prinsip dan motif ekonomi, yang ketiga menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, dan yang keempat adalah mendeskripsikan ekonomi syariah. Di sini Ibu sudah memberikan konsep dasar ilmu ekonomi untuk pemetaannya. Ada 9 hal yang harus kita pelajari. 5 hal sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal selanjutnya. Sebelumnya, yang pertama kita akan belajar tentang opportunity cost atau biaya peluang. Ibu sudah memberikan sebuah gambar seorang wanita dengan memegang uang, dan di dalam pikirannya dia menginginkan banyak hal, kebutuhannya banyak hal. Ada untuk beli rumah, bayar listrik, traveling, beli buku, beli pakaian, beli makanan, dan sebagainya. Kita selalu ingin ini dan itu. Tapi apakah semuanya dapat terpenuhi? Tentu tidak, karena sumber daya yang kita miliki terbatas. Sumber daya pada gambar di sini yang dimaksud adalah penghasilan atau uang. Nah, karena terbatas, maka kita harus melakukan pilihan. Dan karena memilih sesuatu, maka pilihan yang tidak kita pilih menimbulkan biaya peluang. Di sini ada sebab munculnya biaya peluang. Yang pertama, barang dan jasa itu bersifat langka, sehingga akan mengharuskan kita untuk melakukan pilihan. Dari pilihan itu, maka akan menimbulkan biaya peluang atau biaya yang tidak kita pilih. Biaya peluang itu berbeda dengan biaya sehari-hari. Kalau biaya sehari-hari adalah biaya yang kita pilih. Kalau biaya peluang adalah biaya yang kita korbankan. Seperti itu. Di sini berarti apa itu opportunity cost? Berarti biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Sebagai contoh, ketika kalian lulus SMA, ada 2 pilihan, antara kuliah dengan biaya 15 juta atau kalian bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 20 juta. Ketika kalian memilih untuk kuliah, maka biaya peluangnya adalah sebesar gaji 20 juta. Jadi pilihan yang tidak kalian pilih. Itu ketika ada 2 pilihan ya. Tapi kalau seandainya di sini menghitung biaya peluang, ada kuliah, ada biaya per bulan 1.500.000 untuk biaya SPP, kos, makan, dan lain-lain. Sedangkan kerja, gaji per bulannya 2.500.000. Ketika kita memilih kuliah, maka biaya peluang yang dikeluarkan akibat memilih kuliah adalah 2.500.000, yaitu sebesar gaji per bulan ketika kita kerja. Itu jika ada 2 pilihan. Akan berbeda konsepnya ketika ada 3 pilihan. Di sini ada seorang laki-laki. Dia memiliki 3 pilihan pekerjaan. Yang pertama, guru dengan gaji 2.700.000. Yang kedua, pegawai bank dengan gaji 2.500.000. Dan yang ketiga, karyawan perusahaan dengan gaji 2 juta. Ketika dia itu memilih sebagai seorang guru dengan gaji 2.700.000, maka biaya peluangnya yang dikeluarkan akibat memilih menjadi guru adalah 2.500.000. Jadi, kenapa tidak kita jumlahkan? Tidak, karena biaya peluang itu hanya mengambil pilihan yang paling baik atau terbaik, atau mengambil alternatif atau yang dikorbankan yang paling besar. Di sini pegawai bank gajinya 2,5, karyawan perusahaan gajinya 2 juta. 2,5 dengan 2 juta lebih besar 2,5, maka biaya peluangnya adalah 2.500.000. Biaya yang dikorbankan yang terbaik atau yang paling besar.
Nah, di sini ada perbedaan biaya peluang dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang itu adalah biaya terbaik yang dikorbankan ketika kita memilih suatu pilihan. Biaya peluang muncul dari kegiatan lain yang tidak bisa dilakukan. Sedangkan biaya sehari-hari adalah biaya untuk melakukan suatu kegiatan atau kegiatan ekonomi. Biaya sehari-hari muncul dari kegiatan apa yang dilakukan. Kita balik ke contoh sebelumnya. Nah, di sini biaya pulangnya 2.500.000. Yang 2.700.000 ini kita sebut dengan biaya sehari-hari. Selanjutnya ada prinsip dan motif ekonomi. Kita bahas satu-satu. Untuk motif ekonomi, apa itu motif ekonomi? Motif adalah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu atau dorongan dari dalam diri manusia untuk berbuat atau bertindak. Manusia bertindak karena didorong oleh suatu keinginan. Apabila keinginan itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka disebut dengan motif ekonomi. Kita tahu bahwa macam-macam motif ekonomi itu ada dua. Yang pertama motif intrinsik, berasal dari dalam diri. Contohnya rasa haus, rasa lapar. Yang kedua motif ekstrinsik dari lingkungan. Misalnya teman-temannya kebanyakan memakai HP Android. Karena saya terpengaruh dengan teman-teman, saya juga kepengen HP Android. Yang lainnya, teman-teman yang lain lagi musimnya bisnis online, jual beli online. Nah, saya juga ikut-ikutan dengan teman untuk bisnis online. Nah, itu motif ekstrinsik. Pada prakteknya terdapat beberapa macam motif ekonomi. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan. Contoh, makan, minum, berpakaian, beribadah, itu memenuhi kebutuhan. Motif memperoleh keuntungan, itu contohnya seperti kita berjualan untuk mendapatkan keuntungan, investasi, membeli emas dengan harapan nanti ketika dijual kembali harganya lebih tinggi sehingga kita mendapatkan keuntungan. Memperoleh penghargaan, contoh ketika kita ikut lomba berharap menang, selain dapat hadiahnya kita juga berharap memperoleh penghargaan. Memperoleh kekuasaan biasanya dari segi politik, ya, orang ikut politik itu karena ingin memperoleh kekuasaan. Ada seorang yang dia ingin menguasai saham suatu perusahaan, membeli saham suatu perusahaan dengan jumlah yang besar agar dia dapat memperoleh kekuasaan atas perusahaan itu. Contoh lain motif sosial atau menolong sesama, contohnya ya sedekah, hibah atau bantuan gitu. Definisi prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip tersebut berupa 1. Prinsip 1, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau minimal untuk memperoleh hasil tertentu. Prinsip 2, dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Kita pakai contoh. Contoh prinsip ekonomi untuk prinsip 1. Prinsip satunya, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya atau minimal untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya, seorang pengusaha konveksi mendapat pesanan 100 setel seragam sekolah. Maka prinsip ekonomi yang diambil adalah mencari pengorbanan berupa biaya produksi sekecil-kecilnya atau semurah-murahnya. Jadi, hasil tertentu ini sudah kita ketahui, yaitu pesanan 100 setel seragam sekolah. Karena kita harus menghasilkan pesanan 100 setel seragam sekolah agar mendapat keuntungan yang besar, maka kita berprinsip untuk mengeluarkan biaya produksi yang sekecil-kecilnya atau pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Beda halnya dengan prinsip 2. Untuk prinsip 2, dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Kalau yang di sini yang diketahui adalah pengorbanannya. Seorang pengusaha
konveksi mendapat modal 10 juta untuk memproduksi seragam. Maka prinsip ekonomi yang diambil adalah mendapatkan hasil maksimal dengan memproduksi seragam sebanyak-banyaknya. Jadi kalau ini kasusnya adalah pengorbanan tertentu, pengorbanannya sudah ada, yaitu modal 10 juta. Sedangkan hasilnya dengan modal 10 juta kita harus memperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau maksimal. Maka prinsip seorang pengusaha itu adalah dengan modal 10 juta kita harus bisa memproduksi seragam sebanyak-banyaknya. Bagaimana, bisa dipahami? Selanjutnya ada prinsip ekonomi bagi produsen. Ada beberapa hal, nanti bisa kalian baca. Yang kedua adalah prinsip ekonomi untuk distributor. Juga ada banyak hal, nanti bisa kalian baca. Di modul juga sudah Ibu jelaskan. Yang akan Ibu jelaskan adalah prinsip ekonomi bagi konsumen. Yang pertama adalah membuat prioritas terhadap barang dan jasa yang akan dibeli. Memilih barang dan jasa yang benar-benar penting, hindari gaya hidup boros, memilih barang dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Di sini tidak ada istilah harga murah ya, tapi harga terjangkau. Memperhatikan manfaat dari barang dan atau jasa yang akan dibeli. Tawar-menawar agar mendapatkan harga terbaik, yaitu tawar-menawar untuk mendapatkan kesepakatan harga. Yang terakhir, membandingkan pengeluaran dengan pemasukan. Jumlah pengeluaran jangan sampai melebihi jumlah pemasukan, atau dalam peribahasa jangan sampai besar pasak daripada tiang. Kenapa ini sangat penting? Karena posisi sekarang kita saat ini adalah kita sebagai seorang konsumen baik bagi seorang guru maupun kalian sendiri konsumen sebagai seorang pelajar. Kira-kira prinsip ekonomi kalian sebagai seorang pelajar seperti apa? Selanjutnya di sini ada pembagian ilmu ekonomi. Kita tahu ilmu ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, teori ekonomi, yaitu teori dasar dalam ilmu ekonomi, terdiri dari ekonomi mikro dan makro. Yang ketiga adalah ekonomi terapan. Kita bahas satu-satu. Ekonomi deskriptif adalah menggambarkan atas peristiwa-peristiwa ekonomi yang timbul dalam masyarakat. Ekonomi deskriptif ini contohnya peristiwa kenaikan harga barang, kelangkaan barang yang ada di pasar, terjadinya gagal panen, pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Teori ekonomi ada ekonomi mikro, membahas permasalahan bersifat parsial atau bagian kecil. Contohnya, misalnya masalah ekonomi permodalan perusahaan A, masalah ekonomi permodalan perusahaan B. Dan biasanya membahas 3 masalah ekonomi pokok modern, yaitu what, how, dan for whom. Sedangkan ekonomi makro membahas permasalahan ekonomi yang bersifat global atau menyeluruh. Contohnya misalnya pendapatan nasional, neraca pembayaran, pengangguran, tingkat inflasi, dan sebagainya. Contoh real seperti ini aja. Kalau ekonomi mikro, kenaikan harga cabai di pasar Panorama. Tapi kalau ekonomi makro, kenaikan harga bahan pokok atau sayur mayur di Indonesia, di pasar di seluruh Indonesia. Jadi kita lihat lingkupnya sudah beda ya, lingkup kecil dan lingkup yang global atau menyeluruh. Yang terakhir adalah ekonomi terapan. Pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Selanjutnya kita bahas satu-satu tentang pembagian ilmu ekonomi terapan. Ada cabang ilmu ekonomi 8. Yang pertama adalah matematika ekonomi. Matematika ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang mencakup pengertian-pengertian, dalil-dalil dan rumus-rumus serta teknik-teknik penggunaan matematika dalam pembahasan persoalan-persoalan ekonomi secara kuantitatif.
Nanti kita bisa tahu laju pertumbuhan penduduk, menghitung inflasi, indeks harga, dan sebagainya. Yang kedua, politik ekonomi. Politik ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang membahas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian dalam rangka untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, ekonomi perusahaan. Ekonomi perusahaan merupakan suatu bagian dari ilmu ekonomi yang khusus bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dalam rumah tangga perusahaan. Yang keempat, ekonomi industri. Ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas hubungan berbagai perusahaan dalam suatu industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Ekonomi moneter. Ekonomi moneter itu mempelajari apa? Ekonomi moneter mempelajari permasalahan moneter seperti inflasi, deflasi, dan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat suatu negara. Ekonomi internasional merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara di dunia. Yang ketujuh, ekonomi keuangan atau keuangan negara. Merupakan cabang ilmu ekonomi yang berkaitan dengan pembahasan keuangan negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, biasanya berkaitan dengan kebijakan fiskal. Yang terakhir, ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau hukum Islam. Untuk ekonomi Islam nanti akan sedikit kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ekonomi Islam itu apa? Ekonomi Islam atau biasa kita sebut dengan ekonomi syariah merupakan suatu ilmu ekonomi dan praktek kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam, yakni ajaran yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi atau hadis. Jadi ekonominya ini berprinsip dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Di sini ada tujuan dari ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Di sini ada prinsip ekonomi syariah. Yang pertama, sumber daya adalah titipan Allah kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui hak kepemilikan pribadi dalam batas tertentu. Hak milik ini ada di surat Al-Maidah 120, nanti bisa kalian baca. Selanjutnya ada yang ketiga, penggerak utama adalah kerjasama baik pemerintah dengan masyarakat, baik swasta dengan masyarakat, baik antar masyarakat maupun antar negara dan negara. Yang keempat, menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Jadi semua kekayaan negara itu berkonsep pada kesetaraan atau pemerataan. Ya, jadi tidak ada yang satu orang dua orang yang dia benar-benar menguasai semua kekayaan negara. Yang kelima, penjaminan pemilikan masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Manusia menjadi mulia karena selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keenam, takut kepada Allah. 7, berkaitan dengan zakat, itu nanti dibahas di Al-Quran dan hadis. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mencucikan mereka dan mendoakan untuk mereka. Jadi nanti ada aturan untuk zakat dan Al-Quran dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedelapan,
say no to riba, Allah musnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi nanti dalam ekonomi syariah itu tidak mengenal adanya riba atau bunga, nanti adanya bagi hasil. Karakteristik ekonomi syariah: kepemilikan faktor produksi, kepemilikan perorangan atas faktor-faktor produksi berlaku. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Ya. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Jadi ada nanti akhlak menurut Islam. Negara turut campur tangan dalam mengendalikan kerakusan individu sehingga kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan. Jadi di sini ada campur tangan pemerintah untuk mengendalikan atau mengatur jangan sampai ada segelintir orang yang dia rakus dan mempermainkan kesejahteraan sosial. Jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Jadi ekonomi syariah juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Penghapusan riba dan implementasi zakat, ya. Jadi di ekonomi syariah tidak mengenal riba. Nanti mereka menerapkan konsep bagi hasil. Zakat dalam Islam itu adalah 2,5% dari total penghasilan atau pendapatan. Itu sudah diatur dalam hadis atau Al-Quran. Karakteristik ekonomi syariah ini, harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. 2. Ekonomi terkait dengan akidah, syariah atau hukum dan moral. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan, menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Yang keenam, negara diberi wewenang untuk campur dalam perekonomian. 7. Adanya bimbingan konsumsi. 8. Adanya petunjuk investasi. 9. Adanya zakat. Dan yang 10 adalah larangan adanya riba. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian baca pada modul yang sudah Ibu sediakan, atau bisa kalian tanyakan langsung kepada Ibu melalui forum di Google Classroom atau melalui WA pribadi di nomor WA Ibu. Dan untuk mengetes pemahaman kalian, Ibu sudah menyediakan kuis. Nanti kuis juga bisa kalian akses melalui Google Classroom di bagian classwork atau tugas kelas. Oke, hari ini kita belajar banyak hal ya. Ada biaya peluang, ada motif dan prinsip ekonomi, ada pembagian ilmu ekonomi, dan yang terakhir kita belajar tentang ekonomi syariah. Keempat subtopik ini nanti harus kalian pahami, karena ini nanti menjadi bekal kalian untuk belajar ekonomi di bab selanjutnya. Quotes untuk hari ini adalah berasal dari Bill Gates, orang terkaya nomor 2 di dunia. Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal. Artinya apa? Jangan pernah takut akan gagal. Dan jangan pernah merasa kalian sekarang ini sukses. Kenapa? Karena kalau kalian menganggap diri kalian sukses, berarti kalian akan tidak siap untuk menerima kegagalan. Padahal dengan kegagalan itu kita diberi kesempatan untuk dapat belajar atau memperoleh pembelajaran yang lebih baik. Jadi kalau kita merasa diri kita belum sukses, maka kita akan terus belajar sampai pada akhirnya semuanya bisa kalian penuhi. Jadi selagi masih muda, selagi masih diberi kesempatan, jangan pernah putus untuk belajar. Oke, sekian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan sampai jumpa.